Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini. Nah, ibadah saat ini akan dipimpin oleh Kakak Butet. Dan untuk itu kakak mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selalu merasakannya ya Tuhan. Dari malam sampai pagi hari ini, Tuhan telah menjaga, Tuhan telah melindungi kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan kiranya memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 147 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Jika adik-adik sudah menemukannya, kakak mengajak adik-adik untuk ikut membacakannya juga. Kakak terlebih dahulu akan membacakan ayat yang bernomor ganjil seperti ayat 1, ayat 3, ayat 5, dan seterusnya. Kemudian adik-adik akan membacakan ayat yang bernomor genap, ayat 2, ayat 4, ayat 6, hingga ayatnya yang seterusnya. Dan adik-adik untuk pembacaan Alkitab ini, pembacaan Mazmur ini, adik-adik akan dibantu oleh Kakak Foni. Mazmur 147 bait yang pertama hingga baitnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu.
Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menyanyi dari nyanyian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, menuntun kami, supaya kami boleh membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Kalau adik-adik sudah mendapatkan pembacaannya, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik sekalian, kakak mau tanya. Adik-adik tahu siapa itu Yesus? Benar, ada yang menjawab Yesus adalah nabi.
ada juga yang menjawab, Yesus adalah Raja. Hah? Kakak juga dengar ada yang bilang, Yesus adalah Imam. Benar. Ada yang jawab, Yesus adalah Juru Selamat dunia. Semua jawaban adik-adik benar. Nah, adik-adik, Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perbuatan yang ajaib dan besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Yesus berkuasa, dia mampu melakukan berbagai macam mujizat. Adik-adik ingat berapa mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ada yang bisa menyebutkannya? Ya, diantaranya contohnya mengubah air menjadi anggur di suatu perkawinan di Kana. Kemudian Yesus juga bermujizat bisa berjalan di atas air. Lalu kemudian Yesus juga memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Apalagi ya? Ada banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus ini punya kuasa yang luar biasa. Kenapa dia punya kuasa yang luar biasa? Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, kisah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bersama-sama mau bercerita tentang bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi pada waktu itu dikisahkan Yesus mau naik ke atas gunung untuk berdoa. Adik-adik, rajin berdoa? Betul. Kakak yakin semua adik-adik rajin berdoa. Nah, Yesus tidak pergi sendirian. Dia mengajak 3 orang temannya. Adik-adik tahu tidak siapa nama murid-muridnya atau teman-temannya yang diajaknya itu? Benar sekali. Ada Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, mereka bersama-sama pergi ke atas gunung hendak untuk berdoa. Nah, adik-adik, meskipun para murid ini diajak untuk berdoa, ternyata para murid ini mereka malah tertidur. Mereka tidak berdoa. Aduh. Adik-adik pernah ya ada yang tertidur ketika berdoa? Kakak Layan misalnya pimpin doa, adik-adik tertidur? Atau papa atau mama di rumah pimpin doa, adik-adik malah tertidur? Enggak boleh begitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba wajah Yesus berubah menjadi bercahaya. Pakaiannya menjadi putih berkilauan, menjadi terang sekali. Kok bisa ya? Nah, itulah kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Lalu tampaklah Tuhan Yesus berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Adik-adik tahu siapa itu Musa dan Elia? Benar sekali. Musa, dia adalah seorang pemimpin. Dia pemimpin bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Melalui Musa juga Allah menurunkan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Lalu kemudian Elia. Elia adalah salah seorang nabi besar yang hidup dalam perjanjian lama, yang tidak mengalami kematian karena sudah lebih dahulu diangkat ke sorga oleh Allah. Nah, adik-adik, baik Musa maupun Elia sudah hidup lebih dahulu dari Tuhan Yesus. Dan kehadiran mereka itu menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah yang sudah dilakukan di masa lampau akan tergenapi dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di kota Yerusalem. Ketika murid-murid yang lagi tidur itu bangun, mereka pun kaget melihat perubahan Tuhan Yesus dan juga kehadiran Musa dan Elia. Sampai-sampai Petrus ini mau menawarkan untuk membangun kemah, satu untuk Tuhan Yesus,
satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Nah, tiba-tiba ada awan yang datang ke atas mereka. Para murid pun menjadi takut. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, apa? Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara itu adalah suara Allah. Ketika awannya menghilang, Musa dan Elia pun menghilang. Tinggallah Yesus seorang diri. Adik-adik, suara Allah dari dalam awan yang berkata, dengarkanlah dia, itu berarti mengajak kita untuk harus mendengar perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran sama firman Tuhan, dengar-dengaran nasihat orang tua, dengar-dengaran ajaran dari guru di sekolah dan juga dari kakak-kakak layan di gereja. Dengan begitu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sudah siap menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran? Demikian pembacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik sekalian, setelah tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Tapi sebelumnya, kakak mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyanyi. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 215, bait yang pertama. Kidung Ceria 215, bait yang pertama, dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Masih ingat lagunya? Kita ulang sekali lagi ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekarang kita mau berdoa. Ingat ya, jangan ada yang ketiduran pada saat berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu Engkau mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami boleh dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, kami boleh dengar-dengaran kepada nasihat orang tua dan juga didikan para guru, bahkan dengan kakak-kakak layan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Ada berbagai bencana, ada berbagai musibah yang boleh terjadi melanda bangsa kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan tetap senantiasa menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, kami mohon juga Tuhan berkati pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Kota Parepare. Berikan mereka senantiasa kesehatan, berikan senantiasa kekuatan agar mereka boleh selalu dimampukan untuk memimpin bangsa kami, memimpin kota kami yang tercinta, supaya mereka boleh memimpin dengan baik, boleh senantiasa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat gereja kami, persekutuan kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah Tuhan boleh senantiasa meneguhkan iman kami, agar kami boleh saling mendukung, kami boleh saling menopang, kami boleh saling menguatkan dalam persekutuan kami. Berkati juga orang tua, adik-adik layan kami dalam segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan mereka.
Berikan selalu kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh dimampukan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan, dan bahkan untuk membesarkan adik-adik layan kami, supaya adik-adik layan kami boleh tumbuh selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami yang hingga saat ini masih melakukan aktivitas di rumah karena masih terkendala oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan adik-adik lain kami dalam bermain, dalam bergaul, dalam belajar, dalam beribadah. Mereka boleh selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat para tenaga medis yang boleh berjuang untuk merawat dan menyembuhkan para pasien yang menderita virus COVID-19. Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan agar mereka selalu dalam keadaan yang prima. Mereka boleh selalu dalam keadaan yang siap untuk selalu memberikan pelayanan mereka untuk masyarakat yang membutuhkan. Tuhan, inilah seruan doa kami. Dengar dan sambut doa kami ini yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita menyanyi dari lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami anak-anak-Mu memohon Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan kami ini yang telah kami berikan. Biarkanlah persembahan kami ini dapat berbau harum di hadapan-Mu. Terlebih lagi persembahan kami boleh digunakan dengan baik, dengan benar, seturut dengan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini. Kita mengangkat satu pujian lagi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 213. Kita nyanyi bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita menerima berkat. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya ku jadi anak
bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah tadi ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak kita pada pagi hari ini. Tetap ingat adik-adik untuk selalu jaga kesehatan, tetap menerapkan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika adik-adik berada di luar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan adik-adik.